Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak soli-soliha? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita kembali akan belajar tentang tematik, yang mana untuk tematik kita sudah masuk tema baru, yaitu tema 7, subtema 1. Yang pertama kita akan belajar tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks narasi sejarah. Yang pertama yaitu menggali informasi teks narasi sejarah. Pengertian dari teks narasi sejarah itu sendiri adalah teks yang membahas peristiwa sejarah berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk narasi atau urutan cerita. Adapun cara menggali informasi dari teks narasi sejarah, yang pertama yaitu kita harus membaca teks dengan cermat. Yang kedua, menggarisbawahi gagasan pokok setiap paragraf. Yang ketiga, mengelompokkan informasi dalam teks menggunakan kata tanya. Dan yang keempat yaitu menjawab pertanyaan yang diberikan menggunakan jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Kemudian, bagaimana cara kita mengelompokkan informasi teks narasi sejarah? Nah, masih ingat apa tidak kalian tentang istilah 5W1H atau yang dikenal dengan adik Simba? Nah, untuk mengelompokkan informasi tersebut, kita menggunakan 5W1H. Yang pertama, yaitu kita menggunakan kata tanya apa yang digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa. Yang kedua, di mana digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa. Yang ketiga, kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, siapa digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa. Yang kelima, mengapa digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa. Dan yang keenam yaitu bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa. Bagaimana cara kita membuat kesimpulan dari teks narasi sejarah? Nah, kesimpulan itu sendiri adalah hasil akhir dari suatu bacaan atau teks bacaan, yang mana untuk mencari kesimpulan kita dapat memperoleh dengan cara kita memahami isi bacaan tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya kita akan mempelajari muatan pembelajaran IPA, yaitu mengenai sifat-sifat benda dan perubahannya. Berdasarkan wujudnya, benda dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu benda padat yang mana molekulnya sangat rapat, lalu benda cair yang molekulnya agak renggang, dan benda gas yang molekulnya sangat renggang. Masing-masing wujud benda tersebut mempunyai sifat atau ciri-ciri yang berbeda. Pada benda padat, sifat-sifatnya yaitu yang pertama, bentuknya tetap, volumenya tetap, kemudian mempunyai massa dan berat. Massa adalah jumlah partikel yang terdapat pada sebuah benda, sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda yang memiliki massa. Misalnya, massa seseorang adalah 100 kg. Orang tersebut akan mempunyai berat lebih besar jika di bumi dibandingkan jika di bulan, karena gaya gravitasi bumi lebih besar daripada gaya gravitasi di bulan. Sifat lainnya yaitu dapat dirubah dengan perlakuan tertentu, misalnya diberi panas, diberi tekanan tinggi, digunting, ditekan, dilipat, maupun disobek. Contoh benda padat yaitu batu, buku, kaca,
kayu, emas, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pada benda cair, sifat-sifatnya yaitu yang pertama, bentuknya berubah-ubah sesuai wadahnya. Yang kedua, volumenya tetap. Yang ketiga, mempunyai berat dan massa. Keempat, meresap ke celah-celah dan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Adapun contohnya selain air yaitu kopi, madu, sirup, minyak, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu benda gas. Sifat-sifatnya bentuk dan volumenya berubah sesuai tempatnya, mempunyai massa, menempati ruang dan menekan ke segala arah. Contoh benda gas yaitu isi tabung LPG dan udara dalam balon serta lain sebagainya. Ketiga, wujud benda tersebut dapat berubah-ubah. Berikut beberapa perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair, perubahan wujud benda dari padat ke cair. Sebaliknya, dari cair ke padat disebut membeku. Kemudian menguap yaitu perubahan dari benda cair ke gas, dan sebaliknya dari benda gas ke benda cair disebut mengembun. Dan yang kelima yaitu menyublim, perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Sebaliknya dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Perubahan wujud benda tersebut ada yang memerlukan kalor dan ada juga yang melepas kalor. Yang memerlukan kalor ditandai dengan warna merah yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan yang melepas kalor ditandai warna biru yaitu membeku, mengembun, dan juga mengkristal. Jadi, wujud benda digolongkan menjadi tiga, yaitu benda padat, cair, dan benda gas. Ketiga wujud benda tersebut dapat berubah-ubah menjadi membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Adapun untuk tugas hari ini yaitu hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 yaitu kalian buka pada buku tematik terpadu 5G halaman 14. Nah, di situ ada tabel yang berisi kata tanya bagaimana cara kita mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Nah, untuk teks narasinya kalian bisa buka di halaman 12, yang mana teks pertama atau ke-1 yang berjudul Masa Penjajahan Bangsa Portugis di Indonesia dan teks kedua yang berjudul Masa Penjajahan Bangsa Belanda di Indonesia. Ditulis dengan rapi di buku tulis kalian menggunakan ballpoint dan dikirimkan ke ustadzah dalam bentuk kolase atau PDF maksimal hari ini pukul 8. Selamat mengerjakan, jangan terburu-buru, dipahami materi yang ustadzah sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.